Di sore hari ini, sama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan meneguhkan kita. Setiap situasi, firman Tuhan itu relevan dan spesifik untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Allah kota benteng kita, ayat pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari sekali kita berdoa. Allah Roh Kudus, berbicaralah bagi kami. Firman-Mu ini sebagai jawaban bagi kami untuk menguatkan kami. Pembaruan terjadi, kebangunan rohani terjadi, dan kami percaya bahwa Engkau memberikan perubahan dalam kehidupan kami. Ada satu makna yang kami temukan ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita sore hari ini dengan judul tempat perlindunganku. Saudara melihat dengan situasi akhir-akhir ini, tentu ada satu pertanyaan bagi kita. Apakah tempat perlindungan yang teraman di dunia ini? Kalau dikatakan tadi, saudara lihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh itu menggambarkan tentang suatu suasana kota bangsa yang tidak ada satu jaminan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah setiap situasi yang dihadapi, kalau sudah dalam ayat yang ke-8 tertulis, Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Tidak ada buku yang paling baik dan jujur di dunia ini yang melampaui tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjelaskan secara terperinci, jujur dengan kehidupan manusia. Baik itu kesuksesan ataupun penderitaan. Termasuk pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang susah. Saya suka membaca Mazmur ini, kenapa? Karena Mazmur mengajarkan bagaimana tentang kita bisa mengakui kepada Tuhan apa yang kita alami. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tapi di hadapan Tuhan kita jujur untuk mengungkapkan. Kalau hari-hari ini kita rasa takut, kalau hari-hari ini kita rasa khawatir, anxiety, satu ketakutan, kekhawatiran yang melampaui. Kita mungkin merasa berdaya, ada satu kecemasan, dan mungkin ada satu amarah. Mazmur ini bagi Anda. Jadi di hadapan Tuhan kita mengungkapkan setiap apa yang kita rasakan. Tapi jangan lupa, di setiap apa yang kita ungkapkan pada akhir cerita kita harus ditambahkan tetapi. Amin. Satu curhatan yang paling baik di hadapan Tuhan. Atau satu curhatan yang paling baik kepada sesama kita di tengah-tengah situasi kita menambahkan. Mungkin hari-hari ini kita takut. Mungkin hari-hari ini tidak ada pengharapan. Mungkin hari-hari ini ada satu ketakutan. Tetapi Tuhan menjadi tempat perlindunganku. Itu yang dibutuhkan dan ini merupakan salah satu isi hati daripada pemazmur Bani Korah. Bani Korah ini
mereka adalah sekumpulan para penyanyi, pemusik. Tapi kalau kita lihat makna yang paling dalam, mereka ini bukan hanya sekedar menyanyi, mereka bukan sekedar bermain musik, tetapi mereka menyaksikan tentang perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan bagi bangsa mereka. Tidak ada yang terluputkan seseorang untuk melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebesaran Tuhan tanpa situasi di dalam ketakutan. Bani Korah, leluhur mereka ini adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Bani Korah, leluhur-leluhurnya mereka adalah orang yang melawan hamba-hamba Tuhan. Bani Korah adalah orang yang membenci bangsa mereka. Tetapi ketika mereka mengatakan, sekalipun itu leluhur kami berdosa, sekalipun leluhur kami tidak mengenal Tuhan, tetapi kami tetap mengakui Allah sebagai tempat perlindunganku, kota bentengku. Di akhir-akhir ini kita mungkin punya banyak cerita yang kita harus sampaikan kepada Tuhan. Di akhir cerita kita, curhat yang paling baik dan rohani adalah bukan hanya kita memegahkan atau mungkin banyak pergumulan persoalan kita, tetapi kita harus simpulkan yang paling terakhir adalah, tetapi Tuhan Engkau penolong bagiku. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Bani Korah di tengah-tengah setiap situasi yang mereka hadapi, justru disitulah revival terjadi. Restoration of a generation. Bukan terjadi oleh karena situasi yang damai, tapi Bani Korah bernyanyi kepada Tuhan, meminta pemulihan bagi bangsa mereka, perlindungan bagi bangsa mereka. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ. Revival itu berbicara tentang menghidupkan kembali rohani mereka yang mati. Mungkin para leluhur-leluhur kita, mungkin orang-orang di bangsa kita mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi revival terjadi, kerohanian mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan kerohanian mereka, Tuhan memberikan satu makna yang baru. Bahkan Tuhan memberikan perubahan hidup, itu revival. Bukan terjadi di tengah-tengah kedamaian. Hari-hari ini kalau kita bisa melihat situasi-situasi yang terjadi di bangsa dan negara dan kota kita yang mempengaruhi kehidupan kita, mungkin kita bertanya, tidak ada satu perlindungan. Kalau saudara sebagai seorang pebisnis, mungkin saudara bertanya dengan situasi akhir-akhir ini, bagaimana dengan properti saya? Karena ada banyak yang mungkin terjadi penjarahan, bukan? Kita mungkin bertanya bagaimana dengan operasional. Kalau saudara sebagai seorang karyawan, tertunda. Atau mungkin sebagai seorang pebisnis saudara bertanya bagaimana dengan investasi, masa depan bisnis saya. Karena situasi sekarang gak bisa menjamin politik dan keamanan. Belum ada arahan yang jelas. Tapi saya percaya, tetapi perlindungan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang yang percaya. Amin. Situasi kita mempengaruhi tentang nilai tukar rupiah. Mempengaruhi pasar saham. Tetapi Tuhan tetap menjadi tempat perlindunganku. Amin. Bani Korah, mereka menyanyi kepada Tuhan bukan sekedar satu nyanyian. Tapi mereka menyanyi kepada Tuhan nyanyian kemenangan dan nyanyian pemulihan. Yang dibangun bukan karena kesejahteraan di sekeliling mereka, tapi iman mereka. Apapun yang terjadi, Tuhan Engkau Allah yang menjadi pembela bagi kami. Ini yang perlu kita lihat. Tempat perlindungan. Bagian yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tempat perlindunganku adalah percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Tempat perlindunganku adalah percaya akan kuasa Tuhan. Kalau saudara mau lihat tentang latar belakang dari Mazmur 46 ini, bukannya sekedar nyanyian, tapi ini menggambarkan juga tentang kehidupan situasi bangsa yang sama dengan hari-hari ini yang kita bergumul. Kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua kerajaan. Yang pertama kerajaan utara memiliki 10 suku. Dan satunya selanjutnya adalah kerajaan selatan. Yehuda yang memiliki ibu kota Yerusalem.
kerajaan Israel ini akan diserang. Yang menyerang mereka ini adalah satu kerajaan yang superpower pada waktu itu, namanya kerajaan Asyur. Yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam, Sanherib namanya. Jadi kalau mereka akan menguasai dan menindas satu bangsa, kaum perempuan, mohon maaf, dibantai, dibunuh sama mereka, diperkosa, anak-anak dibunuh sama mereka. Para lelaki dipenggal dan dijadikan budak. Ini satu situasi yang dilihat oleh para Bani Korah itu. Kerajaan utara sudah dihancurkan dengan tragis oleh kerajaan Asyur. Dan selanjutnya setelah kerajaan utara dihancurkan, mereka akan menghancurkan kerajaan selatan. Yang dimana adalah Yehuda, orang-orang Bani Korah yang ada pada waktu itu. Sebelum mereka menghancurkan kerajaan selatan, ada satu intimidasi. Sama seperti dengan kejadian kita akhir-akhir ini. Ada public intimidation. Ada satu intimidasi kepada masyarakat. Mereka memperlihatkan dan memperdengarkan tentang kejahatan yang mereka lakukan. Dan itu akan diperdengarkan kepada kerajaan selatan atau Yehuda. Jadi mereka sudah tahu ini, bangsa ini sangat kejam. Sekarang mereka lagi mengarah untuk menghabisi. Dan Bani Korah itu melihat tentang situasi-situasi yang ada. Sudah terdengar kalau kerajaan utara sudah dihancurkan. Sekarang kita tinggal menunggu waktu, kita akan dihancurkan. Ada satu intimidasi, teror, ketakutan. Mungkin pada waktu itu kalau mereka di zamannya kita sosial media dan kecanggihan teknologi, mereka sudah foto, mereka sudah video dan kemudian mereka kirim kepada orang-orang yang ada di Yehuda. Dan kita menjadi takut. Ini situasi kan. Akhir-akhir ini kita bukan terbiasa. Kita selalu menerima dengan situasi dalam bentuk apapun, baik itu foto, baik pun itu video yang kita sudah terima. Begitu juga dengan para Bani Korah. Bukan hanya intimidasi masyarakat, tetapi mereka sudah mulai propaganda campaign. Mereka sudah menyuarakan, kalian gak boleh lagi percaya kepada Raja Israel yang dipimpin oleh Hizkia pada waktu itu. Sama dengan situasi sekarang. Ada satu kampanye-kampanye propaganda yang membawa kita untuk menguasai opini kita, untuk tidak lagi percaya kepada pemerintah yang sah secara demokratis. Ini pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya intimidasi, bukan hanya kampanye propaganda untuk menguasai opini publik supaya tidak percaya kepada raja atau kepada pemerintah pada waktu itu. Tetapi di atas itu dalam mereka mulai kampanye untuk anti religi. Mereka mengirimkan pesan supaya kalian tidak lagi percaya kepada Allah Israel. Ini anti religi, ini merupakan salah satu puncak dari teror yang dilakukan. Ini bukan lagi tidak percaya kepada pemerintah, tapi tidak percaya kepada apa? Allah yang disembah oleh orang Israel pada waktu itu. Kehancuran bangsa, negara dan kota itu bukan karena negara kita ini bukan kurang update dengan teknologi. Kehancuran satu bangsa dan negara bukan karena sistem keamanan di negara kita ini bukan kurang canggih. Kehancuran satu bangsa negara itu bukan karena sistem investasi yang salah. Kehancuran satu bangsa dan negara itu bukan kurangnya referensi untuk kemajuan ekonomi. Tapi kehancuran satu bangsa ketika bangsa itu diajarkan untuk tidak lagi percaya kepada Allah Israel atau percaya kepada agama, dalam hal ini kekristenan. Sebab apa? Anti religi ini berpotensi untuk kerusakan secara nilai-nilai moral. Potensi untuk kerusakan, tindakan-tindakan anarkis. Makanya peran gereja, anak Tuhan, hari-hari ini kita ada. Peran kita, gereja, ini bukan bersaing. Amin. Gereja di tengah-tengah situasi kita hari ini bukan bersaing, tapi saling melengkapi dan saling mengingatkan apa peran kita. That's the point. Kita fokus apa yang menjadi pergumulan bangsa kita bukan kepada pemerintah,
Tetapi justru kepada bangsa orang-orang yang mengenal Tuhan, gereja dan orang-orang percaya. Ini yang perlu kita lihat. Ada kampanye yang dikumandangkan untuk tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Dengan semua teror yang diberikan, yang dilihat oleh Bani Korah pada waktu itu. Tetapi dalam pesan Nabi Yesaya berkata bahwa Sanherib dengan kekuatannya akan mati di negerinya sendiri. Sanherib dengan kekuatannya akan mati dengan pedangnya sendiri. Dan pada malam itu juga Tuhan akan mengirimkan satu malaikat untuk menghancurkan Asyur. Dan itu terjadi, saudara. Jadi di tengah-tengah ketakutan untuk melihat tentang satu kehancuran bangsa. Tapi sebelum mereka mengalami, Nabi Yesaya sudah pernah berkata bahwa Yerusalem tidak akan pernah diruntuhkan. Dan itu terjadi, saudara. Amin. Makanya Bani Korah mereka bersorak. Mereka melihat situasi kepada situasi, pemulihan kepada pemulihan. Makanya dikatakan ayat yang kedua, pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Amin. Kalau Asyur dengan kekuatannya bisa dikalahkan dengan satu malam, saya percaya situasi apapun di dalam dunia ini, bahkan bangsa negara kita, itu bisa dihalaukan oleh Tuhan. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya mau katakan, di atas kuasa masih ada kuasa Tuhan. Di atas otoritas masih ada otoritas Tuhan. Di atas kedaulatan masih ada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Posisi kita adalah terus memandang kepada Tuhan, tempat perlindungan. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan ajaib. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman katakan. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat. Mu ya Tuhan, penolong hidup. Dengan iman sama-sama katakan dengan nyanyian yang paling dalam dari hati kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Pulihkan negeriku. Tak pernah terlambat janji Tuhan, pulihkan Surabaya. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan apa? Surabaya. Haleluya. Berikan tepuk tangan kembali untuk Tuhan. Woo! Katakan amin. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita bagi bangsa, kota dan di dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua, tempat perlindungan. Percaya Allah di tengah kita. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8 tertulis, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam apa? Menyertai kita. Istilah menyertai ini familiar dengan istilah Immanuel. Amin. Kita punya gelar Immanuel yang artinya apa? Tuhan beserta kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam terjemahan Ibrani, Immanuel itu bukan hanya Tuhan beserta kita. Istilah im itu memposisikan itu keterangannya di tengah. Jadi kalau kita berbicara Immanuel, bukan hanya Allah beserta kita, tetapi Allah di tengah kita. Amin. Kalau Allah di tengah kita, berarti Allah dekat dengan kita. Ini yang perlu kita lihat, tempat perlindungan. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Jika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berarti Tuhan dekat dengan kita. Ayat yang ke-11,
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Artinya apa? Berdiam diri. Hal yang paling sulit yang dilakukan manusia di dunia ini bukan bekerja. Hal yang paling sulit yang dilakukan manusia di dalam dunia ini bukan argumentasi. Tapi hal yang paling sulit dilakukan manusia dalam dunia adalah berdiam diri. Amin. Dan yang dimasukkan di sini adalah apa? Berdiam diri itu adalah berbicara kita terus mencari wajah Tuhan yang dimulai dengan hati yang percaya. Terjemahannya adalah bagaimana kita bisa berdoa. Apapun itu tidak bisa mengubah sesuatu. Tapi satu hal yang saya percaya yang bisa mengubah segala situasi adalah doa itu sendiri. Amin Bapak Ibu semua. Jemaat sore amin. Yang bisa mengubah segala situasi itu adalah apa? Hanya doa. Sama seperti Yehuda ketika mereka melihat yang bisa mengubah apapun itu. Situasi mungkin sudah terdengar. Tapi saya percaya kalau itu bukan diizinkan Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Doa mengubah segala situasi. Doa mengubah segala keadaan. Ratu Victoria, saudara tahu Ratu Victoria dan pernah mendengar Ratu Victoria. Tahun 1837 sampai dengan tahun 1901. Ratu Victoria memimpin kerajaan Inggris. Ratu yang paling lama yang memimpin kerajaan Inggris kurang lebih selama 63 tahun. Ratu Victoria dikenal sebagai neneknya para ratu dan para raja kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Sangat berpengaruh. Kepemimpinan Ratu Victoria di kerajaan Inggris itu membawa rakyatnya menjadi damai, makmur, kekuatan militer, ekspansi, perluasan itu semakin maju oleh karena kepemimpinan dari Ratu Victoria. Ada istilah yang dipakai adalah Victoria era. Kenapa? Karena pada zaman itu pusat ekonomi dunia salah satunya adalah menjadi tumpuan utama itu di kerajaan Inggris. Itu sekitar abad yang ke-19. Bahasa-bahasa yang dipakai pada waktu itu bukan sebagai satu bahasa komunikasi, tapi administrasi perdagangan. Kalau saudara mau bicara untung rugi, saudara harus mengerti tentang bahasa Inggris. Bahkan sebagai satu bahasa pendidikan, itu pengaruhnya dari Ratu Victoria. Bahkan sampai dengan saat ini, kalau kita menggunakan bahasa Inggris, salah satu bahasa internasional yang kita masih bisa pakai. Itu karena dampak dari kepemimpinan Ratu Victoria. Tapi dengan semua kemegahan, dengan semua kecanggihan, kekuatan, dunia ada di tangannya. Tapi Ratu Victoria berkata, dengan semua apa yang saya miliki, kemegahan, perlindungan, saya tidak akan pernah takut manusia yang ada dalam dunia ini. Sekalipun, tapi dia mengatakan, yang satu hal yang saya paling takut adalah namanya John Knox. Dia gak pernah takut tentang siapapun yang ada dalam dunia ini selain John Knox. John Knox ini adalah satu bapak reformator. Bapak reformasi Skotlandia. John Knox ini lebih terkenal sebagai seorang reformasi untuk kerajaan Skotlandia. Tetapi tanpa sadar, John Knox adalah sebagai seorang pendoa. Ratu Victoria melihat tentang kehidupan daripada John Knox ini berbeda generasi, berbeda negara. Sebab John Knox itu sekitar tahun 1514 kalau tidak salah. Sedangkan Ratu Victoria itu sekitar tahun 18. Berbeda generasi. Mungkin John Knox pada waktu itu hanya terkenal sebagai seorang bapak reformasi. Tetapi juga dia sebagai seorang pendoa. Apa yang dilakukan kepada perubahan-perubahan orang-orang di Skotlandia pada waktu itu mungkin tidak dihiraukan, tidak pernah diperhatikan. Doa mungkin pada waktu itu sebagai satu hal yang biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh John Knox justru menjadi satu contoh yang baik yang dikutip oleh Ratu Victoria dan diterapkan di dalam kerajaan Inggris. Makanya Ratu Victoria berkata, tidak mungkin bangsa ini ada kalau hanya satu sistem reformasi. Tetapi bangsa ini ada oleh karena ada seorang pendoa yang namanya John Knox. Amin. Reformasi apa saja tidak pernah terjadi
Tapi spiritual foundation, dasar rohani itu mulai doa yang mampu mengubahkan tentang satu negara atau satu kerajaan. Inilah yang diterapkan oleh Ratu Victoria. Apa yang dilakukan oleh John Knox pada waktu itu mungkin hal-hal yang biasa. Kalau orang bertanya, kamu sedang ngapain? Saya lagi berdoa. Buat apa kamu berdoa? Apa yang kamu lakukan? Saya sedang mencari wajah Tuhan. Buat apa kamu mencari Tuhan? Mungkin itu hal-hal yang biasa. Kalau hari-hari ini kita berdoa, ada banyak orang bertanya. Kamu bukan hanya berdoa, tapi kamu cari tempat yang paling aman. Mungkin sama dengan seperti John Knox. Tapi saya percaya, apa yang dilakukan oleh John Knox dengan doa, mungkin pada waktu itu tidak terjadi. Tetapi mempengaruhi tentang kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Ratu Victoria. Dia melihat tentang satu kehidupan dari John Knox. Dan dia mengatakan, tidak mungkin bangsa yang besar dipulihkan tidak hanya sekedar dari satu reformasi. Tapi ada pendoa-pendoa yang muncul di negara itu. Dan Tuhan mau hari-hari ini, bagaimana kita bisa menjadi pendoa untuk mengubah bangsa kita. Hari-hari ini Tuhan menyadarkan kita sebagai panggilan kita, gereja orang percaya. Kita ini bukan hanya dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, tapi kita dipanggil untuk menjadi apa? Pendoa, menjadi penjaga-penjaga bangsa dan kota. Mulai doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Haleluya, katakan amin. Tuhan memperjelas identitas kita hari-hari ini. Kita bukan hanya anak Tuhan, tapi kita apa? Anak-anak bangsa, menjadi penjaga kota, menjadi penjaga-penjaga bagi bangsa. Mulai doa-doa yang kita panjatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita perlu tahu. Di dalam sepanjang sejarah negara-negara maju, negara-negara yang besar yang dipulihkan oleh Tuhan, bukan hanya reformasi, tapi ada pendoa-pendoa yang muncul di negara itu. Dan kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita, apapun yang kita lihat, tapi Tuhan mengingatkan panggilan kita untuk menjadi penjaga-penjaga kota dan bangsa. Yaitu ada muncul pendoa-pendoa yang hebat secara khusus di gereja ini. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya percaya semakin doa kita dikuatkan. Satu doa anak bangsa yang disampaikan kepada Tuhan, pemulihan terjadi. Satu doa anak bangsa dengan penuh iman dikatakan dalam nama Yesus, bangsa ini milik Tuhan. Saya percaya bangsa ini terjadi pemulihan kepada pemulihan, kemenangan kepada keamanan, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari Jumat 29 Agustus yang lalu, minggu-minggu itu kita mengalami satu situasi yang menakutkan kita. Ada saudara-saudara kita yang mereka yang melakukan aksi demo. Dan itu tanpa sadar menimbulkan ketakutan bagi kita. Amin. Menimbulkan ketakutan. Tapi di hari Jumat tanggal 29 Agustus pagi-pagi saya dapat telepon. Saya dapat telepon ini dari mama-mama dari Papua, mama-mama dari NTT, mama-mama dari Jayapura. Mama-mama itu ibu-ibu. Mama-mama, mereka telepon saya. Shalom kakak hamba, saya dipanggil kakak hamba. Karena kalau orang timur, ya Pastor Kasen, Pastor Iwan, kita ini punya gelar yang sama siapapun kita. Kalau kita pelayanan di Papua, NTT, di Ambon, Jayapura, Nabire, nama kita dipanggil kakak hamba. Jadi waktu pagi-pagi, telepon, shalom kakak hamba. Saya udah terbiasa, jadi saya mau ketawa, saya bilang, shalom mama, kakak hamba. Saya mau tanya, bagaimana keadaan Surabaya? Saya belum jawab. Bagaimana keadaan Tunjungan Plaza? Bagaimana keadaan Delta? Saya bilang di Surabaya ini banyak kejadian. Kenapa mereka tanya cuma Tunjungan Plaza, Delta? Sebab cuma itu yang mereka tahu. Waktu saya pelayanan di Jayapura, NTT, waktu pelayanan KKR di sana luar biasa. Luar biasanya apa? Mereka katakan, kakak kami gak bisa kasih persembahan. Tapi kami cuma bisa kasih satu karung. Waktu dikasih satu karung, saya sama teman-teman melihat ini apa? Satu karung ini apakah beras? Gak tahu saudara apa. Koin di situ. Jadi waktu kasih mereka persembahan kasih, kita bawa pulang satu koin saudara. Ditaruh di satu karung beras. Bukan cuma satu karung beras. Dikasih babi hidup, babi kecil. Saya bilang kalau di pesawat, kalau di kapal ini bagaimana kita mau pulang ini. Tapi itulah seruan mereka kan. Jadi kami sangat dekat.
Dan waktu mereka pagi-pagi telepon, kakak hamba bagaimana saudara? Saudara kami yang ada di Surabaya di Tunjungan Plaza. Waktu mereka ke sini ke Surabaya, saya bawa mereka, kakak kami kepingin untuk lihat mall. Saya bawa mereka ke Tunjungan Plaza. Saya bawa mereka ke Delta. Makanya mereka tahu, waktu tanya Surabaya, mereka cuma tahu Tunjungan Plaza dan Delta. Tapi bukan hanya itu ungkapan, mereka tuh dibawa kakak. Kami tahu tentang foto-foto, kami lihat foto-foto yang ada di Surabaya, di kota-kota lain. Kami lihat video-video yang ada. Tapi kami meneruskannya dengan doa. Dan waktu itu mereka tulis Surabaya aman. Mereka tulis Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa saat itu. Saya bilang, Tuhan, apakah orang Surabaya tahu tentang situasi ini? Karena situasi waktu itu, semua WhatsApp grup kita itu berbunyi. Dan mungkin kapasitas kita full. Kenapa? Karena video, karena gambar yang di forward, diteruskan itu situasi-situasi. Dan kita melihat tentang situasi-situasi itu. Dan tanpa sadar kita meneruskan intimidasi itu kepada orang-orang yang lain. Tanpa kita berdoa. Tapi yang seharusnya waktu kita terima saat itu. Apapun yang kita terima, foto, gambar, informasi. Dari berbagai aplikasi, sosial media. Itu justru merupakan satu pokok doa yang update. Tanpa kita berdoa, kita langsung mengirimkan yang lain. Orang yang lain gak tahu, tiba-tiba mereka apa? Takut dengan situasi itu. Tapi saya percaya ini sama mama-mama. Ini mama-mama saya, mama-mama ini kalau lagi nonton dari Papua, dari NTT, terima kasih mama-mama. Kopu gaya buat kakak ini tak bola balik. Mama dulu, kamu rambut kepang 2, sekarang rambut merah-merah. Itu lagu. Tapi saya percaya hati mereka dimanapun mereka punya solidaritas rohani. Mungkin bukan bagi tempat mereka. Tapi saya percaya adalah orang-orang yang menjadi penjaga-penjaga kota. Pendoa-pendoa. Orang Surabaya mesti tahu ini. Amin. Kita mesti update. Apapun yang kita terima, Tuhan memanggil kita sama seperti John Knox. Pemulihan terjadi bukan hanya reformasi. Tapi pemulihan terjadi karena ada orang pendoa-pendoa yang muncul di gereja ini. Ada pendoa-pendoa yang muncul di kota ini. Ada pendoa-pendoa yang muncul di negara ini. Yang percaya katakan haleluya. Kita gak bisa mengubah apapun. Yeremia pernah berkata, kesejahteraan kota itulah kesejahteraan kita. Kalau negara kita, kalau kota kita tidak sejahtera, itu berdampak dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan? Jadi pergumulan bangsa dan negara ini bukan hanya pergumulan pemerintah kepada pemerintahan. Tapi pergumulan kita sebagai anak Tuhan dan sebagai anak bangsa. Pesan Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa. Siapapun. Dan saya percaya setiap doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau Allah di tengah kita, Allah dekat dengan kita. Maka setiap doa-doa kita itu menjadi satu kekuatan. Sebab apa? Doa bukan hanya satu benteng pertahanan. Tapi doa pada waktu yang sama sebagai satu senjata untuk menyerang kuasa-kuasa kegelapan. Baik itu ketakutan, baik itu kecemasan, baik itu satu amarah atau apapun itu. Saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu dari kelemahan untuk kita bisa melihat tentang kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Pemulihan terjadi kepada pemulihan. Haleluya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindungan. Yang pertama, percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Tempat perlindungan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah percaya Allah di tengah kita. Apapun yang kita alami, situasi yang kita hadapi. Sekalipun bumi, dunia, bangsa, dan kota kita berubah. Tapi saya percaya kasih Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
hidupku dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Come on, just katakan dengan iman. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Jemaat Tuhan katakan dengan iman. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya